Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Saya punya kisah pada kali ini. Seseorang yang minta tolong diruqyahkan, rumahnya ditaburi oleh seseorang dengan darah. Walau alam siapa yang melakukannya. Di sekeliling rumahnya ditaburi darah, bahkan sampai ke kantornya. Nah, ketakutan yang mendalam bagi keluarga ini adalah ketika beberapa tahun yang lalu rumah ini juga pernah ditaburi darah hampir setiap hari, dan akibatnya konon kabarnya usahanya jadi meredup dan salah seorang anggota keluarganya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Nah, ini menjadi sangat takut keluarga ini ketika di pagi hari mereka kembali menemukan rumah mereka ditaburi darah. Sahabat, sebelum kita teruskan kisah ini, jangan lupa mohon dibantu subscribe channel ini, channel Muslimlah Haji. Tolong di subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi agar sahabat semua dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Saya juga berniat, sahabat, mohon didoakan agar channel ini membantu masyarakat agar benar dalam akidah, lurus dalam pemahaman agamanya, terutama juga dengan anak-anak muda yang pada saat ini sangat menyedihkan, sahabat. Ibadahnya lemah, pemahaman agamanya lemah, banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ditiru dari dunia barat yang masuk ke dalam kehidupannya. Lalu bicara perdukunan, malah anak muda di zaman modern pada saat ini, sahabat, malah anak muda di zaman modern seperti ini sangat suka tren dengan hal-hal perdukunan, hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, sahabat, ini harus kita bantu masyarakat, anak-anak muda harus kita bantu untuk meluruskan akidahnya kembali agar jangan terlibat dalam hal-hal kesyirikan, hal-hal kebodohan yang semakin membuat mereka terpuruk dalam keilmuan, dalam akidah, dianggap remeh oleh jin karena mereka adalah rendah, minta bantuan kepada jin. Seharusnya jin ini kan makhluk yang di bawah kita. Manusia adalah khilafah di atas dunia. Kenapa manusia meminta pertolongan kepada jin? Nah, ini adalah sebuah kegagalan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sahabat, waktu dahulu keluarga ini pernah juga didarahi sekeliling rumahnya. Entah wallahu alam siapa yang melakukannya. Hampir setiap hari katanya rumahnya di pagi hari ditemui darah. Nah, akhirnya usaha mereka jadi down, jadi turun, jadi meredup, dan salah seorang anggota keluarganya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Nah, ketika baru-baru ini dibangun tidur, mereka melihat kembali ada darah. Ini shock luar biasa keluarga ini. Akhirnya datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Negari Talawi, mohon agar dibantu meruqyahkan. Sahabat, bagi kita semua yang mungkin pernah terkena sihir semacam ini, ada yang didarahi, itu macam-macam tuh, sahabat. Kalau ilmu perdukuan seperti ini, ada yang disirami darah, ada yang ditebar kemenyan, ada yang ditanam rambut-rambut atau kain kafan atau semacam tulang, gigi, taring, kulit binatang-binatang. Ini adalah bentuk-bentuk sihir. Nah, ini harus segera kita hilangkan, sahabat. Jadi kesalahan keluarga ini, kesalahan bapak ini, ketika ada darah di sekeliling rumahnya, ia tidak berani membersihkannya. Nah, sahabat, kalau ada semacam ini, ketika ketemu jimat-jimat yang dikubur, yang digantung, yang ditempel di rumah kita, segera ambil, segera bersihkan. Kalau yang berbentuk barang harus segera kita bakar. Jangan takut, jangan ragu. Bacakan Al-Fatihah, bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Boleh silakan dicari teksnya di internet, atau cukup baca Al-Fatihah saja, atau cukup baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, atau cukup baca ayat kursi saja. Bakar semuanya atau kubur semuanya atau buang jauh-jauhnya. Kalau bisa dibakar, sahabat. Nah,
Salah satu kelemahan yang harus kita benahi dari ilmu perdukunan ini adalah ketika keluarga ini saya tanya beberapa tahun lalu mereka juga disirami darah di rumahnya. Saya tanya, apakah keluarga Bapak ketika didarahi seperti ini pergi ke dukun dan minta tolong kepada dukun? Jawabannya iya. Sahabat, ini sesuai prediksi kita. Insya Allah orang yang tidak terlibat perdukunan, insya Allah seseorang yang akidahnya benar, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjalankan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, insya Allah tidak akan pernah terganggu oleh gangguan-gangguan semacam ini. Rasulullah SAW pernah juga disantet, disihir oleh dukun, tapi berkat adanya ayat-ayat ruqyah, setelah turunnya ayat-ayat ruqyah, maka alhamdulillah Rasulullah tidak pernah lagi terkena gangguan-gangguan sihir. Sebelum turunnya ayat-ayat ruqyah seperti Qul a'udzu birabbil falaq, lalu ayat kursi, memang pada saat itu Rasulullah pernah mengalami gangguan ketika ia disihir. Tapi alhamdulillah setelah turun ayat-ayat ruqyah, Rasulullah tidak lagi terganggu. Alhamdulillah, begitulah sahabat saktinya, kuasanya ayat-ayat ruqyah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka yakini sahabat, ayat-ayat ruqyah yang dianugerahkan kepada kita, kita pergunakan untuk menangkal diri kita dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menyihir kita, melakukan perdukunan kepada kita. Nah sahabat, keluarga ini mengakui bahwa mereka dulu ketika ada semacam ini pergi ke dukun. Sebagaimana seorang yang mensantet, mempelet seorang wanita, insya Allah jika wanita ini adalah penghafal Quran, jika wanita ini menjalankan sunnah Rasulullah dalam ruqyah, insya Allah tidak akan bisa kena pelet. Wanita yang kena pelet itu adalah biasanya wanita yang juga senang dengan perdukunan. Ada hal-hal yang perlu ia bantu atau minta pertolongan, dia segera pergi ke dukun, minta agar dilancarkan urusan, agar dilancarkan jodoh, agar diberikan kesehatan, pergi ke dukun. Maka orang-orang seperti ini sahabat biasanya bisa kena sihir, kena santet, kena pelet. Diakui oleh keluarga ini, mereka dulu pernah pergi ke dukun ketika rumah mereka didarahi seperti ini. Jadi syaratnya sahabat, kalau kita ingin terbebas dari perdukunan, makanya jangan pernah pergi ke dukun. Dalam hadis, barang siapa yang pergi ke dukun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ini bahayanya sahabat ketika kita pergi ke dukun. Insya Allah penyakit kita tidak akan sembuh dan kita mendapatkan dosa yang besar. Itu perbedaannya antara ruqyah dengan perdukunan, bagaikan siang dan malam. Satu, kita tidak akan sembuh. Yakinlah sahabat, orang yang biasa pergi ke dukun akan sering berobat sakit pergi ke dukun, lalu di hari tuanya ia akan banyak mendapatkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh, tidak sembuh. Lalu ia mendapatkan dosa syirik, dosa yang tidak bisa diampuni. Berbeda dengan ruqyah, insya Allah mendapatkan kesembuhan, lalu proses ruqyah yang ia kerjakan akan memberikan pahala yang besar kepada dirinya. Lalu berikutnya sahabat, saya membuatkan ramuan ruqyah kepada keluarga itu. Air bidara dikasih garam, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Bagi sahabat yang ingin mengetahui cara proses pembuatan air ruqyah, silakan saya tautkan linknya di video ini, yaitu proses pembuatan air ruqyah untuk rumah ataupun toko. Silakan ditonton videonya. Lalu saya membuatkan air ruqyah dan saya perintahkan kepada keluarga ini untuk menyapu, mempel, membros bekas-bekas darah yang tercecer di sekeliling rumah. Lalu seluruh keluarganya saya berikan minuman air ruqyah, lalu saya ruqyahkan keluarganya, lalu seluruh rumahnya disemprot dengan air ruqyah yang dicampur dengan garam, dicampur dengan daun bidara. Nah, kepahaman
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Lalu kita membacakan ayat-ayat ruqyah, lalu kita menggunakan mediasi seperti air ruqyah, air yang dicampur garam, air yang dicampur bidara, lalu kita percikkan ke seluruh sekitar rumah kita, kamar-kamar kosong kita, di sudut-sudut ruangan, di tiang-tiang, di jendela, di pintu, di tempat-tempat yang kosong ada ruang-ruangan, maka insya Allah sahabat, ini akan mampu menangkal seseorang dari sihir, santet, pelet, dan ilmu perdukunan. Maka sahabat, alhamdulillah, kata bapak ini, kata keluarga ini, setelah saya ruqyahkan rumahnya, alhamdulillah terasa plong, terasa lapang. Dan berikutnya saya menganjurkan agar meruqyahkan diri sendiri, meruqyahkan keluarga sendiri, meruqyahkan rumah sendiri. Begitu juga dengan sahabat, hendaknya bisa meruqyahkan rumah sendiri dengan cara yang insya Allah silakan ditonton di channel YouTube Muhsin Al-Haji. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.